Baila. Sukses dalam debutnya bersama Nona, ternyata bikin Devano langsung meluncur ke LA demi nontonin Ayang manggung. Kalau sebelumnya hubungan keduanya begitu private, kayaknya sekarang Devano mulai ugal-ugalan nih mencintai Baila. Kira-kira karena mau support Ayang secara tulus atau karena butuh pengakuan status? Tapi jangankan yang udah terkenal Baila, hubungan yang udah berjalan 6 tahun aja bisa kalah kan sama rekan kerja yang baru kenal 6 bulan. Jadi salah nggak sih ikut Ayang kemana-mana biar seluruh dunia tahu kalau dia punya aku? Yuk kita langsung aja spill the tea. Terserah lu setuju apa enggak, menurut gue apa yang kita lihat di video tadi adalah couple goal saat ini. Mereka adalah panutan. Kalau menurut gue itu, aduh udahlah mereka itu patut dipertanyakan hubungan kayak begitu tuh. Aduh udah. Lu sirik karena lo nggak kerja, nggak pernah ditemenin sama pacar lo. Tapi gue lagi happy banget hari ini. Karena bintang tamu kita seger banget. Cuma apalagi coba kasih lihat new happiness. Happiness buat siapa sih? Happiness buat siapa sih? Happiness buat kita lah di sini. Akhirnya ada teman baru untuk diajak ngobrol. tapi kita happy loh akhirnya bisa Spill the Tea, bisa kedatangan Herjunot Ali. Herjunot Ali. Let's raise our glass. Welcome to Spill the Tea. Apa yang membuat lo seneng? Satu. Karena gue belajar dari couple-couple yang tadi kita lihat, kalau cinta itu memang butuh pengorbanan. Seperti Devano, dia mengorbankan jadwalnya. Disusulin loh, pacarnya ke LA. Seriusan? LA loh. Lu udah tahu belum pacarnya kayak apa modelnya? Enggak. Baila itu? Enggak. Cantik banget dan sekarang mereka lagi rising star banget. Oh ya? Di Nona. Hollywood. Oh ya? Jadi satu grupnya 3 orang, perempuan, muda-muda. 4 orang, cantik-cantik Lu banget. paham apa enggak sih, Botak? Ya elah, semua orang Indonesia loh. Jadi kayak apa sih namanya, kayak K-pop gitu. Tapi isinya orang Indonesia semua, anak-anak 4 ini. orang cantik-cantik banget dan sekarang mereka lagi tinggi banget di Hollywood. Oh iya? Oh my God. Yes baby. Lihat. Tapi katanya Devano ini bukannya sebelumnya dia tuh merahasiakan hubungannya sama Baila ya? Iya. Jadi tuh di sosial media tuh kita nggak pernah tahu. Jadi tuh taunya tuh malah dari orang-orang lain yang ngepost gitu. Tapi mereka nggak pernah statement atau memang ada foto berdua yang menyatakan kalau mereka tuh bersama. Gitu. Makanya statement Devano terbang ngebela-belain ke LA, aku jadi penasaran ada nggak sih videonya beneran dia datang ke LA gitu? Ada videonya. Ada dan apa Devano tuh bawa apa sih namanya itu? Spanduk. Emang iya? Ongol-ongol. Banner. Oh, kampanye kali ah. Ada, kita spill videonya ya. Boleh kita spill, mana dia videonya? Alright. Coba kita bacain komentar yang hadir gara-gara video tadi. Siapa yang bilang Baila sama Devano putus? Oh jadi mereka sempat pacaran, tapi karena hubungannya private, banyak yang menduga kalau mereka udah putus. Udah nggak ada gitu karena di sosial media gitu kan, dianggapnya oh mungkin udah nggak berhubungan ya. Biasalah netizen kan mempunyai pertanyaan dan dijawab sendiri juga ya gitu. Tapi aku jadi bertanya-tanya loh, kalau Devano kemarin menjaga kerahasiaan hubungannya dia sama Baila, itu kan sebelum dia jadi internationally terkenal. Idol gitu ya. Sekarang setelah internationally acclaimed fame dari Baila dan Nona, baru dia membuka. Berarti sebenarnya agak mendompleng nggak sih Devano? Dompleng? Enggak dong. Makanya sampai ada netizen yang ngomong nih, siap-siap banyak saingan Devano si Baila udah banyak fanboysnya. Iya pasti. Sekarang coba pengen tahu ya, apa sih biasanya dari kacamata laki-laki mungkin ya, dari kacamata point of view laki-laki, yang membuat laki-laki merahasiakan hubungannya tuh biasanya apa sih, Junot? Nggak pengen ribet aja sih. Oh iya? Biar kalau misalkan nanti putus nggak diomongin gitu. Ya, paling simpel sih kayak gitu. Biar kalau misalkan nanti putus atau enggak ceweknya ketahuan selingkuh gitu, nggak di kesian banget lu gitu. Nggak gitu. Itu dari kacamata laki-laki. Dari kacamata cowok lah. Soalnya kan cowok kan ada pride-nya gitu. Jadi kalau misalkan nanti dia putus gitu, nggak mau dibilang nggak bisa jaga ceweknya gitu. Nah terus kalau sekarang keadaannya dibalik, kalau laki-laki yang tadinya memutuskan menjaga hubungannya private, terus dia memutuskan to go public about it, biasanya itu karena pemantiknya apa? Pemantiknya mungkin Udah siap. apa ya?
ya mungkin udah siap untuk ini pacar gue. Tapi menurut gue Devano tuh cinta beneran aja sama Viola. Ya? Iya, menurut gue iya. Yang bisa Karena kemarin tulus waktu gitu ya? karena waktu itu Mama Is sempat masuk rumah sakit, mereka berdua bikin konten di dalam kamarnya Mama Is. ya yang bikin konten berdua siapa? Devano Devano sama Is? Viola. Oh. Viola datang juga ngejenguk. Oh. Gue jadi takut, itu boleh diinformasikan. Itu boleh apa diinformasi. enggak? Tit dulu ya. Yang barusan. Ya kalau lu lihat di sosial media berarti udah diunggah ya berarti boleh kali. Iya. Atau baru lihat proses bikin konten atau belum di-post. Tapi udah nge-post. Iya. Karena kadang-kadang kita tuh suka gitu ya. Those little tips of kelakuan yang bisa membuat kita berpikir bahwa aduh ini kayaknya cute banget. Sama kayak waktu Nyoman Keisha. Paul tuh ngepok-pok kepalanya siapa tuh? Keisha. Keisha waktu lagi tanding volley. volley, Iya iya. kan? Terus netizen ngeliat itu gini, oh they're so cute together. They should be together. Iya nggak sih? Iya Emang kalau sih. cowok pok-pokin cewek itu memang pasti ada apa-apa. Cek ombak. Kalau misalkan kayak gini Apaan cowok, sih? "Ah, Gitu. apaan sih lo? Ah gitu. Apaan sih orang gue cuma bercanda doang gitu. Tapi kalau misalnya gini cewek nerima gitu, tek. Ngetes ya. Cek ombak. Kenapa sih cowok-cowok tuh suka ngetes kayak gitu? Itu cek ombak. Oh cek ombak. Iya, biar yang cewek juga suka di tas-tas. Mana sih? Ya. Nggak, biar malunya nggak double. Oke. Biar malunya nggak double. Jadi kalau sebelum nembak proses itu diterima berarti nembak gue bakal diterima Itu nih. dia. Oke. Jadi kayak, Apakah itu juga yang dilakukan oleh Nyoman Paul terhadap Keisha? Nah. Makanya banyak yang terkejut. Oh. Ada yang bilang nih, kaget tapi senang tuh. Karena Oke. nggak ada kode-kodenya, nggak ada posting-postingannya, tiba-tiba ada gestur elus-elus kepala gitu. Tapi gue mau nanya sama kalian ya, kalau kalian tuh tipikal orang yang senang untuk diintilin sama Pasangan nggak? pasangan nggak? Maksudnya ngikut, Misalnya? kerja, ngitung-ngitung, terus habis itu nge-DJ, Sorry. ada, terus dia gitu. Mohon maaf, Junot lagi kerja ngitung-ngitung. Emang dia kerjanya tukang tagih utang? Punya kantor finance barusan. Ih, keren sekali loh. Kerjaan lu tuh Jangan gini gini dong, sih. lo kalau gini gue. Iya, lu tanya dia kerjanya apa? Emang Junot kerjanya apa, Not? banyak. Waduh, sibuk banget. Enggak. Dulu kan emang sebelumnya kan aku specialist for film investment, industry specialist for film investment. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan ada duitnya kamu bertiga gitu kan bingung kan daripada ditaruh di bank gitu, dengan taruh di aku. Oke. Ntar aku salurin kemana. Oh. Ntar aku masukin. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan store of value itu kan banyak. Iya. Instrumen investasi kan banyak. Aduh, ini terlalu teknikal. Nggak apa-apa, kita juga Boring jadi jadi. belajar. Nah, kita jadi belajar. Iya, jadi karena maksudnya ada orang-orang yang emang idle money-nya tuh kan banyak. Ya Uang kan? nganggurnya Daripada banyak. ada uang nganggurnya banyak dan mereka butuh IRR tinggi misalkan. Iya. 30% setahun, 40% setahun, hilang nggak apa-apa misalkan kayak gitu. Itu biasanya ngasih duitnya ke aku. Waduh. Kamu Jadi mau lu nyuci biasa- duit nggak? Oh, hah? Oke, jadi kalau orang nanya gitu, Herjunot Ali jadi kerjaannya apa sih? Kalimat yang kamu gunakan adalah? Aku lagi menikmati hidup aja. Tapi kalau cowok udah ngomong kayak gitu, Iya. berarti Udah udah Sejahtera. mapan. Udah sejahtera. Iya. Nah, cowok sesejahtera kamu tuh nggak apa-apa nggak cewek ngintilin melulu. Kalau gua lebih enak gua punya space sendiri di lingkungan kerja gua. Oke. Jadi sebenarnya pada dasarnya lu sendiri juga nggak suka ditemen-temenin. Enggak. Karena kadang kita misalkan kayak gini, ada masa nunggu. Iya. Kan kita kalau misalkan ada orang yang nemenin di luar dari Risih, pekerjaan ya? yang kita bayar kan kesian, nggak enak. Iya. Iya kan? Tapi Iya. kan ada tuh pasangan-pasangan yang ngotot misalnya ya. Iya. Harus Kan? Kayak, datang. Iya, tetap aku datang aja nggak apa-apa, aku nunggu. Ya Gimana? mungkin kalau misalkan menurutku kalau misalkan dia suami istri nggak apa-apa sih. Iya. Oke, kalau belum resmi jangan dulu ya. Oke. Tapi beda sama Angga Yunanda nih. Angga Yunanda tuh sering banget tuh ya ikut tiap kali Shenina kerja. Iya, Itu tuh bener-bener sampai Ngikut. bawain tasnya loh katanya. Dibawain tuh si tasnya Shenina. Ngambilin minum. Tuh netizen juga bilang kan gelisah banget nontonnya.
Ada yang bilang sosok itu lagi. Malah Sosok netizen itu nggak lagi, suka itu loh ya. lagi. Oh, netizen tuh kayak risih Malah ya. risih ngeliatnya. Risih Lo tau kayaknya. gak kenapa? Karena penggemarnya Angga is known as this very sweet, handsome actor. Iya. Pasti penggemarnya dia itu kan perempuan, ibu-ibu yang berharap dia tetap single selamanya gitu. Iya. Begitu Shanina is in the picture, it ruin the fantasy. Tapi ya, ini ada siapa tuh namanya anaknya Ferry Salim? Brandon Salim. Brandon Salim, dia tuh punya Kenapa? cara, dia beda lagi, dia mensupport pasangannya tuh berbeda. Oke. Ya, jadi menurut dia adalah gue akan membiarkan pasangan gue itu untuk terbang setinggi-tingginya. Lu silahkan bergaul, silahkan lo bekerja, pokoknya gue support lo, tanpa gue percaya lo bisa berkembang. Semakin lo besar, semakin gue bangga sama lo. Gue lebih setuju sama yang ini kalau gue. Sama Brandon. Kalau Brandon juga berharap itu dari suami lo. Coba Brandon, kayak gimana videonya Nih, pengen gue unjukin ke laki kita gue spill videonya. ya, kita spill ya. Oke, alpha ladies. Tapi ya, sidebar information, istrinya Brandon itu memang sebelum ketemu Brandon emang udah wanita pekerja gitu dan alpha female. Dan menurut gue, lu tuh juga alpha female. Makanya lu nggak suka dikekang oleh laki-laki yang nungguin kerja di tempat syuting, liatin lo gitu. Gak nyaman lagi. Iya kan? Itu gak nyaman banget. Sebenarnya bukan. Pertama mungkin gue bisa memberikan jawaban-jawaban diplomatis, ya kan, kayak aku kasihan kamu nunggu. Lebih baik waktu kamu digunakan untuk hal lain, jawaban-jawaban diplomatis. Nggak mempan juga. Ya gue ngomong sejujur-jujurnya lah. Gak nyaman gitu. Tapi ada lagi loh teman kita ya, Cinta Laura. Ini malah senang kalau misalnya kemana-mana pacarnya ngikut. Cinta ya. Kalau Cinta tuh ngerasa kalau capek dikit, terus ngelihat pasangannya dia bisa peluk, Dia seger malah lagi. merasakan ada energi yang luar biasa dengan kehadiran pasangan. Kita spill dulu video pengakuannya Cinta Laura ya. Nih dia. Tapi Junot, gue penasaran aja nih karena lagi ada Junot ya, karena point of view laki-lakinya keras banget di sini. Lo tuh adalah termasuk orang laki-laki yang apa ya, memberikan bentuk kasih sayangnya material gak kepada perempuan? Enggak, seperlunya aja. Jadi kalau misalkan mau liburan ya kita liburan gitu. Kalau misalkan mau beli sesuatu ya lihat dulu ya kan. Misalkan nggak mungkin juga ada tas harga berapa gitu. Iya ini kan kamu habis beli ini, aku mau beli ini dong gitu. Nanti dulu gitu. Kenapa nanti dulu? Harus ada tick box-nya dulu dong. Gitu. Nggak bisa semua hal itu kita turutin kan. Itu bagian dari cara laki-laki menyayangi perempuannya itu bukan gimana cara dia untuk ngikutin semua kemauannya. Gitu. Jadi tapi gimana caranya dia untuk bisa tahu mana yang harus dia lakuin, mana yang enggak. Kalian tahu nggak sih selebgram siapa? Abel. Oh. Abel Cantika. Itu yang lagi rame di sosial adiknya media. Arif ya? Adanya Abel Cantika, namanya Arif ya Kak? Yang menyelingkuhi pacarnya 6 tahunnya dengan teman sekantor. Iya, jadi dia udah pacaran sama pacarnya 6 tahun. Terus ketemu sama temennya baru 6 bulan, ditinggal, Bo. Tapi ini pacaran kan ya? Pacaran. Gila loh, itu ramai banget di sosial media sampai kayaknya semua orang berhak untuk berselingkuh. Tapi gue tetap pengen taunya, lu pernah nggak naksir sama teman kerja pacar? Iya. Lebih intrik gitu. Pernah nggak lo naksir sama teman kerja pacar lo? Enggak sih. Sebelum lu bayangkan lu sebelum kawin gitu, kayak serseran aja gitu. I think he's cute gitu. Enggak lo. I think he's cute, of course ada. Iya. Tapi nggak bukan teman kerja ya, temennya. Oh, sama temennya? Iya, tapi saat itu aku belum pacaran. Gitu. Terus ya nggak akan diterusin dong. Gitu. Akhirnya ya memilih dengan yang lagi deket aja. Gitu. Cuma aku ini kayaknya lucu. Ya of course lah ya. Ya, normal lah. Sering, banyak. Hampir setiap hari. Wah, kayak begitu kan ketertarikan ini aja kan, ketertarikan sama visual aja sih. Iya. Belum tentu pas kita tapi deket nggak bisa. pernah mau berani untuk. Of course enggak lah. Enggak ada ya? Iya. Enggak. Tergantung situasi lah. Tergantung. Oke. Aku banyak dibuat nganga sama Junot hari ini ya. Kita cobain dulu yuk makanan ini yuk. Iya, enak sekali loh. Tuh, ada beef.